kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah pada pembelajaran 1. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, makna dan amanat pantun. Yang kedua, gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama, makna dan amanat pantun. 1. Menentukan ciri-ciri pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu. Ciri-ciri pantun, yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris yang bersajak A, B, A, B. Yang kedua, tiap larik terdiri atas 4 kata. Yang ketiga, baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Dan yang keempat, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Yang berikut adalah contoh sebuah pantun. Hari Minggu pergi ke dokter gigi. Pergi ke sana bersama Fanya. Mari kita hemat energi, gunakanlah secukupnya. Dari pantun ini, baris pertama dan keduanya adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan baris keempatnya merupakan isi. Yang kedua, menggali isi pantun. Di sini disajikan sebuah contoh pantun. Pergi ke pasar membeli gergaji, tapi jangan dibuat main-main. Kalau ingin menghemat energi, mari kita mulai sedini mungkin. Nah, isi dari pantun tersebut adalah ajakan untuk menghemat energi sejak dini. Nah, yang ketiga, menggali amanat pantun. Amanat adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Amanat pantun dapat ditemukan dengan melihat bagian isi pantun. Nah, perhatikan contoh pantun berikut. Memandangi hujan rintik-rintik, mengusir lamunan agar pergi. Kalau kita bisa menghemat listrik, pasti kita tidak akan merugi. Nah, amanat pantun di atas yaitu hemat energi tidak akan membuat kita rugi. Banyak manfaat yang kita dapat dari hemat energi. Yang keempat, menulis pantun. Cara menulis pantun, yang pertama, mengenal syarat-syarat dalam membuat pantun. Nah, silakan anak-anak baca ya. Yang kedua, menentukan tema. Silakan dibaca ya anak-anak. Yang ketiga, menulis isi. Yang berikut, menulis sampiran. Nah, silakan dibaca ya anak-anak penjelasannya. Yang berikut, cara mendemonstrasikan pantun. Nah, agar pantun tersebut enak didengar, maka kita harus membacakannya dengan baik. Dengan cara, yang pertama, mempelajari intonasi, lafal, dan keras lembutnya suara dalam membaca pantun. Yang kedua, memperhatikan tanda baca. Yang ketiga, memperhatikan tulisan yang harus dibaca dengan nada keras atau lembut.
Yang keempat, memperhatikan ekspresi yang sesuai. Nah, yang berikut kita masuk ke muatan IPA. Gangguan pada organ peredaran darah manusia. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena keturunan, kelainan bawaan atau kelainan sejak lahir, maupun karena gaya hidup dan makanan yang tidak sehat. Nah, gangguan pada organ peredaran darah manusia diantaranya A. Karena faktor keturunan. Nah, penyakit yang disebabkan oleh faktor keturunan yang pertama adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit yang bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Nah, ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksidanya berkurang. Gambarnya seperti ini. Yang kedua adalah hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang ketiga, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ciri-ciri tingginya tekanan darah, pusing, jantung berdebar-debar, sesak napas jika terlalu lelah, pundak dan leher terasa kaku, mudah lelah, serta mudah marah. Nah, penyebab hipertensi adalah kebiasaan makan makanan yang berlemak dan kolesterol tinggi, kebiasaan merokok, minum minuman keras, mengalami stres, dan karena faktor usia. Nah, yang kedua, faktor non-keturunan. Penyakit karena faktor non-keturunan ini adalah satu anemia. Gangguan ini berupa rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Ciri-cirinya mudah lelah, sering merasa pusing, pucat, mata berkunang-kunang. Nah, penyebab penyakit ini adalah luka yang mengeluarkan banyak darah, kekurangan zat besi, dan adanya penyakit seperti kanker tulang. Ini perbedaan darah normal dan anemia. Yang kedua, hipotensi atau tekanan darah rendah. Terjadi karena menderita penyakit diare, gangguan pada jantung, infeksi, dehidrasi, sedang hamil, kehilangan banyak darah, dan kekurangan nutrisi. Gejalanya, tiba-tiba merasa pusing atau malah terjatuh dan pingsan. Merasa pusing ketika merubah posisi dari posisi tidur ke posisi duduk. Yang ketiga, kanker darah atau leukemia. Penyakit ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Kelainan ini dapat disebabkan karena zat-zat karsiogenik atau zat yang memicu timbulnya kanker. Yang berikut, varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh balik atau vena yang umumnya terjadi di bagian betis. Di bagian betis tersebut tampak tonjolan berbelok-belok berwarna biru yang disebut varises. Varises terjadi karena terlalu lama berdiri atau kerja yang banyak menggunakan kaki. Yang berikut, sklerosis. Pengerasan pembuluh nadi atau arteri karena terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Akibat adanya kerak pada dinding pembuluh darah bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan akibat selanjutnya terjadi hipertensi. Sklerosis dapat disebabkan makanan yang tidak sehat dan banyak mengandung lemak. Yang keenam, penyakit jantung koroner.
penyumbatan pembuluh darah oleh kolesterol. Penyebab adanya penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh arteri koroner sehingga menyumbatnya makanan yang banyak mengandung kolesterol. Yang ketujuh, stroke. Penyebab stroke, pecahnya pembuluh darah di otak sehingga saraf-saraf yang ada di otak tidak memperoleh cukup oksigen. Keadaan ini menyebabkan kerja saraf terganggu. Stroke biasanya diawali dengan penyakit hipertensi atau penyakit jantung koroner. Yang kedua, memelihara alat peredaran darah. Cara memelihara alat peredaran darah pada manusia, yang pertama, olahraga secara teratur. Yang kedua, menghindari makanan berlemak. Yang ketiga, menghindari rokok dan minuman beralkohol. Yang berikut, makan makanan yang bergizi cukup dan seimbang. Yang berikut, tidur dan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir adalah menghindari stres, diet rendah garam, kolesterol, dan lemak jenuh. Nah, sekian saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, dan selamat belajar.